Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di seri kuliah fisika dasar. Pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang materi arus bolak-balik. Ini adalah outline kuliah kita, dan pada video sebelumnya kita telah sampai pada topik kedua. Kali ini kita akan bahas topik yang ketiga, induktor pada rangkaian AC. Ceritanya akan sama dengan resistor sebelumnya, tapi komponennya kita ganti. Dari resistor kita ganti dengan induktor. Ini dia rangkaiannya. Kita punya sumber tegangan seperti ini, sama seperti sebelumnya, delta V maksimum kali sin omega T. Kemudian resistornya kita ganti dengan induktor. Ini induktor ya, L. Nah, sama seperti sebelumnya, kita terapkan hukum Kirchhoff tentang tegangan. Kita akan dapat persamaan seperti ini. Ini LDI dt. LDI dt itu adalah tegangan pada induktor ya. Bisa dicek di materi sebelumnya tentang induktansi ya. Induktansi LDI dt itu adalah tegangan dari lilitan atau kumparan atau induktor ya, induktor. Nah, dari persamaan 12 ini kita bisa hitung nilai I-nya. Ini sederhana aja, tinggal di ini pindah ruas, kemudian kita dapatkan DI sama dengan apa. Untuk dapat I-nya tinggal diintegralkan ya. Kita akan dapat persamaan seperti ini. Ini tinggal pindah ruas ya tadi. Delta V nya kita ganti dengan ini, tegangan sumber delta V maksimum kali sin omega T, sehingga akhirnya kita perlu mengintegralkan fungsi sinus ya. Fungsi sinus omega T kita integralkan terhadap T ya, untuk satu ini integralnya integral tak tentu aja ya, sin omega T. Integral dari sin omega T adalah minus cos omega T. Tapi jangan lupa, karena di sini ada variabel omega, omega juga keluar. Omega-nya keluar di bawah sini. Ya, kalau ragu dengan hasil hitungan ini, boleh yang ini diturunkan. Min cos itu turunannya adalah sinus omega T. Ya, tapi nanti kalau diturunkan omega-nya kan keluar. Jadi omega-nya nanti berada dengan ini, hasilnya adalah balik lagi ke atas sana. Oke. Jadi integral dari sin omega T terhadap T adalah minus cos omega T dibagi omega. Kita dapat baris kedua. Kemudian kita mau bandingkan arus yang kita dapatkan ini dengan tegangan sumber ya, dengan tegangan sumber. Maka cos yang ini kita ganti lagi dengan sinus, dengan fungsi sinus, biar nanti kita bisa bandingkan ya. Minus cos sinus omega T itu sama dengan sinus dari omega T dikurangi pi per 2. Barangkali kita masih ingat cerita di trigonometri ya, kalau kita punya cos theta, kita mau ubah jadi sin theta, itu caranya sudutnya ditambah atau dikurangi dengan 90 derajat ya. Theta ditambah atau dikurangi 90 derajat atau pi per 2 radian. Nah, tinggal kita pilih antara positif dengan negatif, mana yang hasilnya bersesuaian dengan yang kita perlukan di sini, karena kita perlunya adalah minus cos, bukan sekedar cos. Kalau positif cos, jangan-jangan kita akan dapat sin omega T plus pi per 2. Tapi karena kita perlunya minus cos, maka kita punya omega T min pi per 2. Nah, kalau kita gambarkan fasornya, atau mungkin kita gambarkan grafiknya dulu, kira-kira akan seperti ini nih. Perhatikan, mungkin ini, jangan lupa nih, arusnya adalah sin omega T dikurangi pi per 2, tapi tegangannya adalah sin omega T saja. Nah, jadi kalau kita lihat yang kuning ini adalah tegangan, ini fungsi sinus ya, sinus omega T. Nah, tapi arusnya itu omega T-nya harus dikurangi dengan 90 derajat. Jadi kalau omega T-nya sama dengan 0 di sini, maka arusnya itu adalah 0 dikurangi pi per 2 tadi sudutnya. Jadi sinus dari minus pi per 2 alias minus 1. Dia akan mulai dari sini. Dan seterusnya. Ya. Oke, jadi kalau kita adalah yang ini nih. Tegangannya adalah sin omega T, tapi arusnya adalah omega T dikurangi pi per 2. Jadi yang arus ini osilasinya dia mundur ya, mundur sebesar pi per 2 radian, atau kita katakan arusnya tertinggal dari tegangan. Kenapa? Karena ini lihat aja di sini, tegangan tuh dia sudah di puncaknya di sini, tapi arusnya baru ada puncak di sini. Ya, dan dia jaraknya kira-kira sebesar, kalau pakai sudut sekitar pi per 2 radian. Nah, kalau kita gambar fasornya, kita akan dapat yang seperti ini. Perhatikan, kalau kalau tegangannya adalah ke sana tadi ya. Kan tegangannya tadi Vmax kali sin omega T kan.
Nah, maka arusnya tuh bukan sekedar omega T, tapi dari omega T ini dikurangi dengan 90 derajat sudut siku-siku begini. Inilah arusnya. Ya, arusnya tertinggal sebesar pi per 2 radian. Alias kalau di gambar fasornya, arusnya itu dia apa? Ya, sudut dari ini, sudut dari tegangannya itu dikurangi dengan 90 derajat. Arusnya tertinggal dari tegangan sebesar pi per 2 radian, atau mau dibalik juga boleh, tegangannya mendahului. Oke, mungkin kita pakai sebutan yang konsisten saja seperti di video sebelumnya, arusnya tertinggal dari tegangan. Oke. Ya, ada yang menarik di sini, ya, perhatikan di persamaan ini, persamaan 13 ini, kita punya delta V dibagi omega L. Kalau di resistor tadi, I, arus itu adalah tegangan dibagi hambatan. Ini kira-kira omega L ini kok mirip-mirip hambatan ya? Nah, kita boleh menyebut ini sebagai dalam tanda kutip hambatannya induktor, yaitu sesuatu besaran pada induktor yang menghambat perubahan arus listrik. Kita menyebutnya sebagai reaktansi induktif. Ini dia di bawah sini ya, reaktansi induktif. Dia perannya kira-kira mirip seperti hambatan, dia menghambat perubahan arus listrik. Oke, ini hitung-hitungannya tadi IL sama dengan ini diambil dari persamaan 13 tadi ya, kemudian omega L nya kita ganti dengan istilah XL, reaktansi induktif. Oke, bagaimana dengan dayanya? Daya induktor kita bisa hitung. Mula-mula kita hitung daya sesaat. Daya adalah arus kali tegangan ya, atau tegangan kali arus sama aja. Kalau kita pakai persamaan yang sebelumnya, ini arusnya begini nih, atau pakai yang mana nih? Oke, ini arusnya ini kira-kira I max kali sin begini ya, atau mau pakai cos juga boleh sebenarnya. Yang tadi aja yang cos aja mungkin ya. Oke, ini aja nih. IL nya adalah ini kita sebut sebagai I maksimum kali cos omega T, ada minusnya boleh. Ini arusnya. Sementara tegangannya tadi sinus kan, sehingga kalau kita kalikan hasilnya seperti ini ya. Sin kali cos, sin kali cos. Sinnya berasal dari tegangan, cosnya berasal dari arus tadi. Minus cosnya ya, minus cosnya berasal dari arus tadi. Sementara yang depan ini ya ini simbol untuk arus kali XL. XL itu tadi reaktansi induktif, bisa dihitung ya. I maksimum kali XL itu adalah miliknya tegangan, sementara I max-nya sendiri dia miliknya arus, sehingga kita punya seperti ini. Daya sesaatnya adalah minus sin kali cos. Kalau kalian perhatikan, sin kali cos kalau di trigonometri, sin kali cos itu kira-kira jadi apa? Sin theta cos theta sama dengan apa tuh? Setengah kali sin 2 theta ya. Ya, setengah kali sin 2 theta kalau nggak salah. Kira-kira nilai rata-ratanya berapa? Kita mau hitung daya rata-rata nih. Oke, jawabannya adalah 0. Jawabannya adalah 0. Bisa dihitung di bawah sini secara formal ya, nilai rata-rata dari sin cos kita bisa hitung nih, sin kali cos ya. Sin kali cos. Oke, ini ya ini tidak konsisten dengan di video sebelumnya. Video sebelumnya saya pakai 2pi, ini pakai 0 sampai p. Nggak apa-apa biar kita bisa lihat dari dua sisi ya. Sekali lagi, sin kali cos itu boleh kita ganti dengan setengah kali sin 2 kali sudutnya ya, sehingga kalau kita masukkan sudut-sudutnya dari 0 sampai T, hasilnya adalah sama dengan 0. Kenapa 0? Perhatikan, kalau T masuk ke sini, omega kali T itu tidak lain adalah 2pi. Sinusnya 2pi, sinus dari 2 kali 2pi, omega T nya nanti sama dengan 2pi, itu berarti kan sinus 4pi. Sinus 4pi kan sama dengan 0 ya, sudut 0 juga itu. Kalau 0 dimasukkan juga dia sama dengan 0. Berarti daya rata-ratanya sama dengan 0 ya. Daya rata-rata pada induktor itu dia sama dengan 0. Ini berbeda dengan resistor tadi. Kalau resistor ada ya, mirip seperti di DC tapi setengahnya. Kalau di induktor itu 0 sama sekali, nggak ada daya yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh induktor itu. Tapi kenapa kalau misal kita pasang induktor di rangkaian AC dia tetap hangat, misalnya dipegang tuh ada suhu ya, karena induktor itu terbuat dari kawat dan kawatnya ada hambatannya ya, sehingga dayanya bukan karena sifat induktor dia, tapi karena sifat resistor dia. Oke, kita lanjut. Saya punya sebuah pertanyaan di sini. Kalau saya punya lampu begini, kemudian saya punya sumber tegangan begini, ya, sumber tegangan,
Kalau misalnya ini dialiri begini, nah, yang jadi pertanyaan adalah lampu ini, lampu yang ya lampu kan kira-kira sama dengan resistor juga kan, kita simbolkan dengan R ini, apakah dia akan menyala dengan lebih terang? Oke, dia menyala lebih terang pada frekuensi yang tinggi, frekuensi ini, frekuensi sumber tegangan bolak-balik ini tinggi, rendah, atau kecerlangannya atau apa nyalanya itu tidak bergantung pada frekuensi. Anggaplah amplitudenya tetap ya, amplitude tegangannya tetap. Silakan jawab, boleh dijawab di bawah sana di komentar. Ya, kira-kira seperti apa ya? Jelaskan dengan detail. Apakah dia lampunya akan menyala lebih terang? Apakah lampunya menyala lebih terang pada frekuensi tinggi, frekuensi rendah, atau dia tidak bergantung pada frekuensi? Oke, silakan jawab. Kemudian ada contoh hitungan di sini, ada ya rangkaian AC induktif murni, jadi rangkaian yang hanya terdiri dari sumber tegangan dan induktor. L-nya itu adalah induktansinya adalah 25,0 mH. mH itu mili Henry, ya, satunya mili Henry. L-nya adalah 25,0 mili Henry dan tegangan RMS-nya adalah 150 volt. Hitunglah reaktansi induktif dan arus RMS jika frekuensinya adalah frekuensi rangkaiannya adalah 60 Hz. Seharusnya mudah, bisa dihitung ya. Silakan dihitung. Ini mudah, tinggal ya reaktansi. Oke, kita hitung dulu reaktansi induktif. Reaktansi induktifnya adalah XL tadi adalah omega kali L ya. Omeganya bisa dihitung dari sini. Ini F frekuensi, omeganya berarti 2 kali pi kali F ini, 2 pi kali 60, jadi kira-kira 120 pi ya, 120 pi itu apanya, itu omeganya ya, omeganya tinggal kalikan L 25, tapi jangan lupa di sini ada mili ya, mili itu 10 pangkat minus 3, jadi dari 120 pi dikalikan dengan 25, 120 pi kali 25, 120 kali 25 berapa? 120 kali 25, 120 bagi 4 kira-kira 300, bukan 3000 ya, ya 3000 ya, 3000 pi kira-kira, tapi karena di sini ada m mili berarti kira-kira hasilnya adalah 3 pi ya, bukan 3000 pi tapi 3 pi. Oke, kemudian arus RMS nya tinggal dibagi saja, tegangan RMS 150 dibagi dengan 3 pi, hasilnya adalah 50 dibagi 3 pi, 150 ya, oke, 50 dibagi pi. Oke, jadi ini kira-kira solusinya. XL adalah 3 pi tadi, satuannya ohm sama seperti hambatan, daya RMS-nya adalah ini satuannya adalah ampere. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan arus bolak-balik ini dengan meninjau satu komponen lagi, yaitu kapasitor, sebelum nanti pada akhirnya kita bahas tentang rangkaian RLC serial.